Kita akan memulai uh, percakapan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu malam hari ini. Kami tetap mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan. Kami mengucap syukur untuk setiap pimpinan-Mu. Kami menyerahkan percakapan pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami bicarakan tetap boleh menginspirasi banyak orang untuk mengenal Tuhan uh, lebih dekat. Terima kasih kami menyerahkan platform Instagram Live ini dan koneksi internet kami. Biarlah semua ini boleh berjalan dengan baik, sehingga selama percakapan ini kami tidak mendapat gangguan yang berarti dari koneksi dan lain-lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga setiap teman-teman yang boleh hadir ikut mendengar, menyaksikan ini. Tuhan juga boleh terus memberkati dan menjaga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ya, selamat malam teman-teman yang sudah hadir. Kita akan memulai aja biar waktunya, karena rasanya akan menarik untuk hal ini. Merayakan begitu ya, merayakan Imlek, kita mencoba mengangkat sesuatu yang berbau Chinese, dan saya terpikirkan untuk memanggil seorang arsitek, Ibu Christine, dosen arsitek dan juga anggota Ikatan Arsitek Indonesia tentu, sudah hadir bersama dengan kami. Dan yang saya ingin mengangkat karena beliau di bidang arsitek dan tentu akan banyak mengupas sisi arsitek dan mungkin beberapa hal mengenai, mungkin ada pengaruh juga ke gereja gitu ya. Oke. Bu Christine. Ya. Masih ngajarin ya? Sementara ini sih online ya, karena ini online kita ya. juga lagi diskusi. Iya, di kampus kita juga lagi diskusi, Omikron lagi naik, marah katanya berita terbaru di Indonesia naik berapa tuh? 40 kali lipat atau berapa tuh tadi yang terbaru dari Satgas. Ya, kita sementara ini masih online. Ya. Oke. Anda banyak mengedukasi, saya lihat ya, hal-hal tentang budaya, begitu dengan arsitek. Itu memang passionnya di situ atau gimana, Bu Christine? Sebetulnya ini kan karena memang saya mengajar di bidang sejarah ya. Jadi saya di universitas, selain daripada major saya itu sebetulnya perancangan arsitektur. Jadi saya mengajar di perancangan tingkat dasar, saya kebetulan kepala studio. Lalu kemudian minornya saya itu lebih banyak ke culture memang. Jadi minor itu saya ke behavioral studies dan culture. Jadi memang banyak menyentuh ke sejarah juga karena saya mengajar tentang sejarah arsitektur Indonesia. Itu untuk semester 2. Jadi ya mau nggak mau saya ke sana, lalu kebetulan kita punya mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu salah satunya adalah arsitektur Tionghoa. Nah mungkin nanti saya kan sharing gitu, kenapa kok Tionghoa gitu ya. Iya. Nah, kalau ada mata kuliah seperti itu, berarti ada apa begitu ya dengan arsitektur Tionghoa sampai bisa menjadi sebuah pilihan studi untuk itu? Ya, oke. Jadi ya, oke. Selamat malam nih Bapak Ibu sekalian. Saya lihat di sini mungkin ada juga saudara-saudara saya dari luar kota juga bergabung gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin malam hari ini pastinya saya nggak bikin suatu yang formil amat nanti kayak kuliah gitu ya. Tapi karena misinya itu kesaksian pelayanan, jadi ini sharing gitu ya. Kenapa saya sampai terlibat jadi dosen, terus kenapa saya mengajar mata kuliah ini. Jadi yang pertama mungkin karena saya
memang besar dan lahir dari keluarga yang latar belakangnya Tionghoa. Dan kebetulan seperti saya ini kan lahir di generasi Gen Y ya. Dari tahun 1970-an, saya lahir angkatan 1976. Saya ini katanya Tionghoa gitu. Tetapi kalau ditanya bisa ngomong Mandarin nggak? Jadi waktu kebetulan saya sekolah S2 di Singapura, ya di sana itu waktu kita ngisi student pass tuh, student visa, saya ditanya gitu, what is your race? Kan harus ditulis tuh, kalau nggak student pass saya nggak keluar. Terus kemudian, what is your Chinese name? Jadi kalau kita nulis race-nya Chinese, kita suruh nulis loh. Chinese name kita apa? Kalau bisa dalam kanji-nya itu suruh nulis gitu. Nah, untungnya papi saya itu tamatan sekolah Tionghoa. Jadi di rumah, satu rumah tuh yang bisa ngomong bahasa Mandarin tuh hanya papi. Dan saya tuh sempat diberi nama. Jadi saya masih punya tuh nama Chinese saya, tapi nggak pernah saya pakai. Jadi kalau orang tanya aja, saya kasih tahu nama Chinese saya. Saya dari Margalin, ya. Lin kalau di bahasa Mandarin, Lin Meichen gitu, atau mungkin bahasa Hokkien, bahasa Indonesianya lah. Mandarin yang di Indonesia kan tuh Meitin katanya gitu, ya. Yaitu karena saya berasal dari latar belakang keluarga Tionghoa, tapi saya tuh kalau kemana-mana tuh malu ditanya bisa bahasa Mandarin nggak? Nggak bisa gitu. Muka kok kayak Cina, tapi kok nggak bisa ngomong bahasa Mandarin. Apalagi kalau ke Singapura, ke Taiwan, saya pernah ke mainland sendiri, saya ditanya gitu. Ini Jungko nah gitu. Terus diajak ngomong, saya sorry, bukan kecian koi. Nah, kamu bisa ngomong bahasa koi, kok kamu ngomong nggak bisa ngomong bahasa koi gitu. Iya, tapi saya cuma bisa ngomongnya itu doang gitu. Jadi saya melihat begini, Universitas Kristen, mohon maaf saya sebut saya mengajar di mana ya. Di UK Petra sendiri kita tahu bahwa universitas yang mayoritas adalah anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga Tionghoa. Lalu kemudian mereka juga mayoritas adalah anak-anak Kristen, ya. Tetapi ternyata mungkin generasi X, Y, jadi generasi suami saya, generasi saya gitu ya, dan generasi anak-anak yang lebih muda sampai Orde Baru. Kebanyakan dari mereka itu kehilangan akar budaya. Jadi casting boleh Chinese, boleh sipit, boleh sakit mata, sakit kulit katanya gitu. Tapi pada saat mereka ditanya gitu, mereka juga nggak tahu gitu. Jadi kalau ditanya ini artinya apa? Kamu sembahyang apa enggak gitu. Terus kalau misalnya ada tradisi-tradisi tertentu, kenapa harus kasih angpau gitu? Ya mereka ya begitu-begitu aja, mereka tidak bisa menjawab dengan gamblang apa sebetulnya arti dari tradisi yang mereka lakukan. Kira-kira seperti itu, sehingga pada saat kami membuka mata kuliah ini sebelum COVID ya, sebelum pandemi, itu anehnya mata kuliah itu hampir selalu penuh loh. Bahkan juga yang ikut itu banyak dari anak-anak yang bukan dari latar belakang keluarga Tionghoa. Mereka juga ingin belajar gitu. Nah, pada saat kami membawa, biasanya ada kuliah lapangannya, gitu, mata kuliah arsitektur Tionghoa ini, pada saat kami membawa anak-anak itu ke lapangan, mereka cukup surprise loh. Jadi seperti mereka menemukan kembali diri mereka, gitu. Menemukan identity. Jadi melalui arsitektur, mereka juga belajar untuk mengenal who am I, siapa aku, gitu. Begitu sih kira-kira, Pak Sinto. Saya nggak tahu nih kalau Pak Sinto mungkin bisa fasih berbahasa Mandarin ya. Kalau saya baru belajar dan sedikit sekali yang saya kuasai. Saya juga nggak bisa gitu ya. Saya punya nama juga, tapi saya nggak pernah pakai, nggak pernah bisa menulis juga ya. Gitu ya. Kecuali makanya saya simpan di dompet nama saya. Jadi kalau ada yang saya bisa tunjukin ini tulisannya. Nah, isi mata kuliah itu apa kok sampai orang-orang begitu tertarik, Bu Christine? Oke.
Jadi memang pertama, kalau kita berbicara, nah ini sekarang saya mulai memperkenalkan aja ya arsitektur Iya. Tionghoa secara esensial gitu. Jadi Ah, kalau pertama kita bicara tentang arsitektur Tionghoa, kita harus paham dulu arsitektur itu apa sih sebetulnya. Nah, kalau saya hmm, bicara dengan bahasa awam, arsitektur itu sebetulnya mungkin orang awam mengertinya, oh rumah itu arsitektur. Padahal yang dikatakan arsitektur bukan hanya rumah atau bukan hanya hunian gitu ya. iya. Tapi saya Mhm, ingin menggambarkan dengan lebih umum bahwa yang disebut sebagai arsitektur adalah third skin ya. Kita punya kulit pertama yang Tuhan ciptakan untuk melindungi kita. Ini kulit pertama kita yang mhm, bisa ngerasain panas, dingin, sakit kalau dicubit ya. Nah, itu third skin. mhm, Second skin kita adalah pakaian. Nah, ini sudah buatan manusia ya, ah, karena akibat dosa itu katanya manusia merasa malu dan manusia perlu menutupi apa dirinya dengan to covering ya, dengan pakaian. Nah, mhm, ternyata manusia masih butuh berlindung gitu. Setelah manusia diusir dari Taman Eden, manusia masih perlu untuk berlindung gitu ya karena dari serangan eksternal. Nah, disitulah manusia membangun third skin-nya. Shelter oh, itulah yang kita katakan sebagai arsitektur. Dan sebetulnya arsitektur itu mungkin pandangan awam terbatas pada hanya selubungnya, hanya envelope-nya. Kalau kita di bahasa di dunia pendidikan itu building envelope atau facade gitu ya, hanya fasadenya. mhm, Sebetulnya arsitektur itu bukan hanya mengelola itu. Tetapi yang paling esensial dari arsitektur itu adalah ruangnya, space-nya, di mana manusia mhm, bisa beraktivitas, manusia bisa melakukan segala sesuatunya gitu. Dan yang penting adalah manusia bisa berkehidupan. Itu yang paling mhm, penting sebetulnya dalam arsitektur. Kalau kita mhm, bicara tentang konteks Tionghoa, mau tidak mau kita akan bertanya, siapa sih Tionghoa? Gitu ya. mhm, Nah, uniknya mungkin istilah Tionghoa ini adalah istilah yang tumbuh orisinil dari Indonesia. Mengapa demikian? oh, Kalau kita sedikit melihat sejarah, ya, eh, sejarah mencatat bahwa sebetulnya, nah ini sekarang kita bertanya, siapa itu Tionghoa, gitu ya. Sejarah sebetulnya mencatat, kalau mungkin Pak Sinto masih ingat tuh pelajaran sejarah dulu, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari, masih ingat nggak itu? Mungkin ada adik-adik di sini yang juga bergabung. Jadi memang sejarah mencatat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu katanya dari Yunan atau dari Cina Selatan. Jadi mhm, sebetulnya katanya beberapa tahun yang lalu sempat rame kan ada tes DNA itu ya, pri mhm, atau mhm, non pri sampai karena ribut dengan istilah pribumi dan non pribumi. Jadi apakah di mhm, Indonesia memang ada yang namanya pribumi begitu? Karena hasil DNA-nya menunjukkan bahwa DNA itu ternyata sangat bercampur. Dan saya tidak punya bukti ilmiah ya, tetapi ini dugaan saya. Setiap orang mhm, yang lahir di Indonesia itu besar kemungkinan pasti memiliki DNA dari Tiongkok, dari Asia Timur. Karena nenek moyang kita dicatat dari sana. Bahkan sejarah mhm, mencatat ada beberapa kali gelombang kedatangan orang Tionghoa ke bumi Nusantara. Sekarang kita kalau ngomong Nusantara agak rancu ya, ada IKN Nusantara, ya kota ibu kota mhm, baru kita mhm, namanya nanti Nusantara. Tapi sebetulnya mhm, Nusantara itu adalah merujuk pada posisi di mana ada gugusan pulau-pulau di antara dua mhm, benua dan dua samudera. Itulah Nusantara. Jadi mhm, dulunya Singapura, Malaysia itu juga menjadi satu bagian Timor Leste itu Nusantara. Ya. mhm, Nah, dari situ kita mulai memahami. Jadi ternyata kalau kita bilang pri atau non pri itu sebetulnya ada atau enggak ya. Nah, silakan Anda menjawab sendiri. Tapi bukti sejarah mencatat seperti itu. Ya, bahwa yang pertama eh, ilmu antropologi sendiri menyatakan bahwa nenek moyang kita itu memang berasal dari Cina Selatan. Lalu mhm, kemudian sampai di Nusantara karena posisi kita menurut Dennis Lombard, seorang peneliti, itu mhm, adalah posisi silang budaya. Kita ini tempat transit gitu ya. Jadi zaman dulu kan orang berlayar.
dari timur dan dari barat. Ketemunya di Nusantara. Nah, karena bertemu ini terjadilah perkawinan campur. Mungkin dengan India, dengan Arab, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau buat saya setelah saya belajar ya, mendalami arsitektur Tionghoa, saya nggak lagi percaya dengan casing. Jadi ada orang yang casingnya gelap, gitu ya, mohon maaf ya. Jadi kelihatannya dia secara casing ini nggak ada kayak saya gini kan. Kalau suami saya, kalau dia ini kelihatan banget gitu ya, karena casingnya itu udah sipit putih, kata suami saya gitu. Tapi setelah saya belajar, saya tidak lagi percaya. Karena nanti saya ketemu teman gitu ya, ngobrol. Terus saya mulai merasa nih, kok dia, misalnya gini, dia kok ikut Imlek ya? Saya tanya gitu. Oh, kamu juga merayakan Sorry ya gitu. Terus dia mulai cerita, iya, emakku Chinese gitu. Wah, ternyata saya nggak bisa percaya sama casing. Terus nanti ketemu lagi siapa lagi? Papa saya dari Guangzhou misalnya gitu. Wah, bener nih, berarti orang Indonesia itu memang serba mix. Nah, itu juga menarik. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang konteks arsitektur di Indonesia, itu juga menarik. Karena apa? Ada beberapa artefak berdasarkan penelitian, ya, bahwa arsitektur tradisional dan suku-suku kita, karena tadi itu disampaikan bahwa katanya nenek moyangnya dari Cina Selatan. Ada yang mencoba untuk menelusuri dan meneliti yang sudah diformalitaskan, mungkin kita tahu dari Minahasa ya, dari Manado, itu sudah menemukan, bahkan menyatakan, dipublikasikan, mereka itu adalah dari bangsa Han, katanya begitu. Orang-orang Minahasa. Karena memang juga secara fisik mereka terlihat. Tetapi yang menarik, ada penelitian, orang Minangkabau, orang Batak, ya, itu bahkan ada kemiripan. Jadi belum secara formal ya, di penelitian itu kan ada metodologinya. Orang Batak itu pakaian adatnya bahkan sama dengan salah satu suku yang ada di Cina Selatan. Orang Minangkabau itu juga demikian. Jadi topi yang dipakai kerbau, ya, itu bisa dicari kalau orang Batak itu dari suku Buyi di Cina Selatan. Cina itu juga punya macam-macam suku, jadi tribalnya juga banyak. Itu. Orang Minangkabau itu juga demikian. Ternyata ada pakaian yang serupa di Cina Selatan itu mirip sekali dengan orang Minang. Dayak juga gitu. Saya bahkan melihat sendiri pada waktu saya dan suami traveling ke Taiwan gitu ya. Ada satu suku namanya suku Ami. Saya sampai sama suami saya ngomong, loh ini kan Dayak. Persis sekali. Pakaiannya, manik-maniknya gitu. Persis sekali. Jadi saya bilang memang mungkin kekerabatan kita itu dekat gitu. Dan arsitekturnya ya ini menarik memang kalau ditelisik. Nanti kita akan bicara lebih jauh gitu ya tentang arsitektur di Indonesia itu kayak apa begitu. Nah, lanjut aja karena kita sudah mau, saya pikir kita coba masuk langsung ke situ karena teman-teman yang ikut juga mungkin ingin tahu karena ya dari budaya tadi pengantarnya dari budaya kita sudah lihat dan semua akan berasal dari situ dan tentu ini nanti arsitektur. ujung-ujungnya pokoknya ke gereja ya. Ujung-ujungnya bagaimana bentuknya gereja Tionghoa. Jadi begini, kita tahu bahwa zaman dulu moda transportasi nggak mungkin terbang dong, nggak ada pesawat terbang zaman dulu. Orang pasti berlayar. Sampai ada lagu anak-anak yang nenek moyangku seorang pelaut, itu ya, masih ingat ya. Jadi memang para nenek moyang kita itu pada zaman dahulu itu berdagang, ya. Jadi orang-orang Cina itu membawa kapal-kapal dagang mereka ke Nusantara, gitu, ya. Nah, dugaan-dugaan, ya, karena mereka yang datang ini dengan berbagai gelombang itu ada karena macam-macam hal. Yang pertama, yang pasti itu karena pergolakan politik. Kita tahu kalau belajar sejarah Nusantara itu kita mau nggak akan terlepas dari sejarah Tiongkok. Di Tiongkok sendiri pernah terjadi sekian kali pergolakan di dinasti-dinastinya. Dinasti Ming, dinasti mulai dari Tang, Ming, Qing, Song, dan lain sebagainya. Ya,
pergolakan politik ini menyebabkan mereka lari gitu, mencari daerah yang lebih aman. Itu yang pertama. Yang kedua karena perdagangan itu tadi, dan yang ketiga faktor ekonomi, dan yang ketiga mungkin ada bencana, ya, entah itu tsunami, entah itu apa, sehingga mereka merasa terancam dan mereka keluar dari Cina daratan mencari daerah yang lebih aman. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat pola Nusantara, kota-kota pesisir terutama, itu merupakan, pastikan daerah pesisir itu adalah pintu masuk pertama mereka. Nah, di daerah pesisir terutama kita masih akan dapat melihat, karena itu merupakan apa ya, mulut ya, pintu masuk menuju ke pedalaman gitu. Jadi kalau kita masih mau melihat yang fisik terlihat, itu karakter fisik arsitektur Tionghoa di Indonesia itu adalah kita pergi aja ke daerah pesisir di Indonesia dimanapun. Contohnya kalau di Jawa itu Lasem ya pasti, Madura, Sumeneb itu sangat kelihatan sekali loh, Keraton Sumeneb ya, Cirebon ya, daerah pesisir, Gresik itu juga ada. Bali di bagian utara itu juga sedang menjadi riset saya terakhir. Jadi Buleleng, Bangli, Kintamani ya, Tejakula, nah daerah itu daerah pesisir utaranya, Singaraja itu. Nah itu masih sangat terlihat. Lalu kemudian Palembang ya, daerah di aliran Sungai Musi, karena nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Tionghoa yang datang itu kebanyakan adalah pelaut. Jadi faktor air itu memerankan apa ya, hubungan yang sangat penting dengan arsitekturnya. Nah ini ada sesuatu yang menarik. Yang pertama, ya, wujud arsitekturnya itu apa? Ya, kebiasaan orang Tionghoa yang berlayar dari negeri asal, negeri apa namanya, dari Cina daratan, itu dalam pelayaran orang Tionghoa itu punya dewa yang disebut sebagai Majo. Dan sebagian besar dari orang Tionghoa yang berlayar itu biasanya dari daerah Cina Selatan yang berlayar ke Nusantara, karena mungkin dekat juga ya daerahnya ya. Nah, Majo ini selalu dibawa di kapal mereka. Apabila mereka sampai dengan selamat ke negeri tujuan, ke pulau tujuan, mereka akan pertama kali mendirikan tempat pemujaan. Sama seperti mungkin kita juga mengucap syukur kepada oknum yang dianggap ilahi itu tadi. Nah, dianggapnya bahwa Dewi Majo ini, Dewa Majo, Makco ya. Kalau di bahasa Jawanya itu kita kenal dengan Makco. Jadi kelenteng-kelenteng di Jawa ini biasanya yang dipuja adalah Makco. Itu biasanya selalu didirikan dekat dengan aliran air. Apakah dia menghadap ke laut, menghadap menghadap ke sungai gitu. Karena biasanya itu merupakan bibir kapal-kapal itu masuk ke daratan. Betul. Nah, kelenteng itu pasti berdiri di sana. Contohnya adalah Sampokong ya, Taikaksi di Semarang itu. Semua menghadapnya ke air karena itu adalah dewa air gitu. Nah, kemudian bicara tentang bentukan. Karena ini menurut hipotese ya. Jadi karena mereka yang lari. Jadi itu adalah mereka yang biasanya mereka yang terancam, jadi secara politik dikejar-kejar. Ataukah mereka yang datang ke Nusantara itu strata penduduk adalah strata penduduk menengah ke bawah. Biasanya buruh, tukang. Karena pada waktu zaman penjajahan Belanda, Belanda itu banyak sekali mendatangkan buruh-buruh untuk mempekerjakan pertanian. Nah, dari situ Belanda juga pandai nih. Jadi mereka melihat karena di Cina itu suku-suku ini punya keahlian. Misalnya orang Hokkien, ya, orang Hokkien itu mereka adalah pedagang keahliannya dan bertani. Mungkin karena mereka adalah orang yang hidup di daerah yang agak di dalam ya. Jadi di pedalaman mungkin bertani, hidup di lahan subur. Mereka didatangkan. Dan mereka di sini ya pekerjaannya sesuai dengan apa yang yang dilakukan di Cina daratan. Lalu kemudian orang Konghu atau orang Cantonese, Guangdong. Kita mungkin kenalnya di sini kanton barbecue itu ya, ayam kanton gitu ya, kenalnya itu. Tapi sebetulnya mereka punya keahlian pertukangan. Mereka sangat piawai dalam teknologi kayu. Jadi tukang-tukang yang ahli pada awalnya itu adalah tukang-tukang dari
Guangdong, dari Guangdong ya, Konghu, orang-orang Konghu. Begitu juga dengan suku-suku yang lain. Nah, pada waktu mereka pertama kali, kalau mereka berlayar sendiri, itu ada beberapa dugaan-dugaan. Contohnya adalah kelenteng Cuankiong di Lasem. Mereka bahkan masih katanya, menurut sejarah tutur yang kita dapatkan dari kelenteng Cuankiong, itu 2 buah tiang kapal itu masih ada sampai sekarang di kelenteng. Jadi karena orang untuk tinggal, untuk cari bahan baku terlalu jauh kan butuh waktu. Dugaannya adalah mereka membongkar kapalnya dan kayu kapal itu yang dipergunakan sebagai bahan baku untuk membangun shelter. Itulah arsitektur Tionghoa mula-mula yang pertama. Dan catatan sejarah juga menunjukkan katanya kelenteng Cuankiong itu awalnya itu mungkin adalah kelenteng yang terbuat mungkin 100% dari kayu. Dan dia pernah terbakar, ya. Kita tahu bahwa kayu adalah bahan yang sangat mudah terbakar. Habis. Lalu sekarang sudah dibangun dengan bahan yang lebih tahan kayu. Dengan bata, batu, beton, dan lain sebagainya. Jadi itu awal muasalnya arsitektur Tionghoa. Nah, di dalam perkembangannya itu menarik. Karena apa? Seperti tadi yang saya sampaikan, bentuk arsitektur Tionghoa di Indonesia itu macam-macam. Jadi, yang pertama, arsitektur Tionghoa yang sudah berkembang di Indonesia itu sudah tidak sama lagi dengan yang di Tiongkok. Jadi, jangan berharap kita mencari yang, wih, keriting gitu ya. Kayak, kalau saya pernah lihat di situ, begitu, waktu saya jalan-jalan, kok di Indonesia nggak ada ya, gitu. Karena memang arsitektur itu adalah budaya. Arsitektur adalah output dari kebudayaan. Yang namanya budaya itu pasti sudah berasimilasi, berproses dengan lingkungan geografis, faktor iklim, ya, kebiasaan masyarakat setempat, ya, teknologi dan lain sebagainya. Sehingga memang wujud arsitektur Tionghoa yang ada di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di Cina daratan. Itu. Dan uniknya kalau kita bentar. Makanya tadi saya kaget ketika saya browsing. Mungkin sejawat Anda, Dr. Pratino ya, Pratiwo. Pak Pratiwo. Ya. Iya, itu kan dia kan mengucapkan arsitektur Tionghoa di Indonesia, bukan arsitektur Cina. Ya, karena betul. tidak ditemukan di sana. Itu dalam buku yang dia tulis karena. Betul. Betul sekali. Ya, Pak Pratiwo adalah salah satu researcher ya di bidang ini gitu. Saya nggak tahu nih Pak Pratiwo apakah. Jadi beliau juga saya sering berguru juga pada beliau karena beliau jauh lebih senior daripada saya begitu. Sangat berbeda. Karena apa? Tiap daerah di Indonesia itu punya cerita yang sangat menarik. Saya ambil contoh aja ya karena saya mendampingi masyarakat Lasem ya kebetulan. Contohnya di Lasem. Lasem itu kan Jawa ya, Jawa Tengah kita tahu. Kenapa di Lasem kita masih bisa melihat sih mungkin yang ada di Jawa, pesisir utara Jawa, yang kita masih bisa lihat jejaknya arsitektur Tionghoa itu ya pemukiman di Jawa. Di tempat lain sudah boleh dikatakan hampir hancur gitu ya. Di Batavia juga hancur, apalagi pada tahun 1740 Batavia mengalami geger pecinan, lalu kemudian orang-orang Cina itu banyak yang lari ke salah satunya adalah ke Lasem, ke Pekalongan, Semarang dan lain sebagainya. Nah, di Lasem itu kalau dibedah di bukunya Pak Pratiwo juga ada gitu ya. Itu menarik karena apa? Kita tahu bahwa rumah Tionghoa itu biasanya kalau saya bilang itu rumah tumbuh. Itu memang secara tradisi begitu. Kalau menikah apalagi punya anak laki, itu berarti masuk ke rumahnya. Nah, lalu ayah ibu yang punya rumah itu wajib membuatkan rumah untuk anak-anak yang masuk ini. Jadi rumahnya itu tumbuh gitu ya. Tumbuh begitu. Nanti kalau orang tuanya meninggal, mungkin ini diwariskan pada anak laki-laki tertua dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, di Lasem itu pertama, denah secara tipologi itu yang dilihat adalah yang kesamaannya dengan yang di Cina itu adalah simetris. Jadi jejaknya denahnya simetris. Secara tampilan, secara fisik pasti punya nok atap yang sifatnya hiperbolik ya, jadi sifatnya melengkung gitu ya. Lalu kemudian punya ujung dari nok punggungnya itu punya hiasan tertentu gitu, biasanya seperti itu.
Tetapi di Jawa itu berbeda dengan misalnya kita temukan di Penang, di Penang, di Malaka, di Singapura, itu karakternya sangat berbeda. Yang pertama adalah karena apa yang disebut sebagai peranakan Tionghoa. Kalau di Jawa itu orang laki-laki dari Cina daratan menikah dengan nyai. Ya, nyai ini adalah sebutan atau istilah istri yang diambil oleh orang Tionghoa pendatang ini yang merupakan wanita lokal. Ya, biasanya adalah perempuan Jawa. Kalau di Lasem orang Jawa gitu. Nah, ini terjadi akulturasi lalu kemudian itu berdampak. Jadi misalnya dilihat itu ternyata ya ada Jawanya, tipologinya, ya ada Chinese-nya. Secara fisik dia kelihatan Chinese, tapi kalau dibedah denahnya, ternyata hierarki ruangnya, ya penataannya itu mirip dengan rumah Jawa. Ada gandok, pendopo. Pak Sinto kenal istilah sepen nggak? Kenal nggak istilah itu, sepen? Pen. Nggak tahu ya. Padahal pemborong ya. Apa itu? Itu istilah yang kayaknya hanya ada di Jawa gitu loh. Dan itu ada di Lasem ada sepen gitu ya. Itu istilah waktu kecil saya sering sekali dengar gitu. Jadi itu istilah zoning ruang yang mungkin hanya ada di rumah peranakan Jawa. Peranakan yang di Pulau Jawa. Mami saya itu dulu, kalau saya nakal, itu masukin sepen kamu ya. Mami saya itu sering ngancam itu. Waktu saya kecil itu bilang, sepen tuh gudang. Gudang itu sepen, tempat penyimpanan. Nah itu khas sekali ya. Lalu kemudian dapur di Lasem itu juga khas gitu. Dapur peranaan. Nah mungkin buat teman-teman yang mungkin kalau saya cerita gini karena saya nggak bisa menampilkan visualisasinya, nonton film Little Nyonya. Tuh suami saya seneng tuh. Kayaknya suami saya ikut bergabung nih film ini. Sudah nonton ya film Little Nyonya gitu ya. Sampai adik ipar saya yang kasih tahu, lalu adik ipar saya yang kecil nggak tahu nih ikut bergabung nggak. Saya suruh nonton film itu juga supaya punya gambaran tentang rumah peranakan. Begitu. Nah itu baru rumah. Padahal tipologinya bukan hanya rumah. Ada yang disebut ruko. Ada yang disebut rumah abu. Nah, nih rumah abu ini orang bertanya-tanya, apakah rumah buat nyimpen abu? Enggak sebetulnya. Karena di keluarga papi saya, itu punya rumah abu di Jalan Karet di Surabaya. Karena papi ya dari keluarga papi ini kebetulan 3 marga besar ya di Surabaya. Jadi ada Han, Teh, dan Chua. Ayah saya dari keluarga Teh gitu ya. Nah, rumah abu ini sebetulnya karena orang Chinese itu punya kebudayaan mereka harus menghormati leluhur gitu. Jadi dulu oleh istilahnya kongco, jadi ocoknya dari suami saya itu membuatkan rumah apa istilahnya rumah penghormatan untuk leluhur, tapi jangan berharap di situ kita nyimpen abu, kita nggak nyimpen abu. Jadi leluhur itu hanya diwakili oleh nama leluhur yang tertulis di papan-papan Sinci, ya. Dan setiap ada perayaan Tionghoa, itu keluarga datang ke sana. Saya nggak sembayang sih, cuman karena waktu kecil saya tinggal bersama dengan nenek saya, dengan emak ya, saya manggilnya ya, dengan emak saya, dan emak saya itu masih memelihara tradisi itu waktu dia belum menjadi Kristen. Jadi nenek saya itu masih sembayang dan saya masih kecil masih punya memori itu tuh nyiapin meja sembayangan. Jadi walaupun salam dari Lasem juga Pak. Iya. Ya. Oke, ada yang bergabung dari Lasem. Jadi apa namanya? Saya sendiri pernah mengalami itu nyiapin 3 macam hewan gitu ya. Ada bandeng. Yang saya ingat tuh selalu ada bandeng, ada ayam. Lalu ada babi, kadang-kadang juga ada sapi, ada sampai 5 macam gitu. Terus ada teh yang pasti berjajar-jajar ditata sesuai dengan leluhur yang ada di situ. Ada coklat, permen. Nah, saya itu waktu kecil bagian nungguin permennya. Kalau udah selesai sembahyang, saya kan nggak sembahyang. Ya, kami sekeluarga udah Kristen, jadi nggak sembahyang. Saya bagian nungguin kapan selesai sembahyang. Lalu begitu selesai, udah boleh turunin. Nah, itu saya nurunin, lalu makan permen sama coklat. Oke. Nah itu rumah ya. Jadi tradisi yang dipelihara di rumah.
Ada ruko, ada rumah abu, lalu kelenteng. Nah, memang sebelum misi ya, sebelum sending atau misi Eropa nyampai ke Nusantara gitu. Kita belum mengenal yang namanya gereja. Jadi dulu semua orang Tionghoa itu mungkin ama akong kita ya, itu semua adalah mungkin masih memelihara tradisi mereka. Tapi ada sesuatu yang penting sebetulnya. Karena apa? Pemirsa sekalian jangan membayangkan bahwa semua orang Tionghoa itu Konghucu gitu ya. Sebetulnya kalau kita mempelajari sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia itu juga dibawa oleh kaum dari Tiongkok. Jadi wali-wali kita, wali Songo kita itu sebetulnya catatan sejarah menuliskan bahwa mereka adalah keturunan Tionghoa, ya. Bahkan tokoh-tokoh besar, contohnya adalah ini ada catatan saya, misalnya Hasanuddin. Saya juga kaget-kaget gitu waktu baca gitu ya. Jadi ada hikayat Hasanuddin itu ternyata yang mencatat bahwa dia itu punya nenek moyang namanya Cekokpo yang merupakan cucu atau orang Mongol. Jadi ternyata saya baru tahu Hasanuddin itu peranakan ternyata. Ya, lalu kemudian ada lagi kita tahu bahwa Mojopahit. Nah, Mojopahit ini kerabatannya dengan Cina dekat sekali. Bahkan Prabu Brawijaya itu salah satu istrinya, itu bahkan ketiga istrinya katanya itu semua dari Asia Timur ya, Asia Timur Selatan, dari Champa dan juga dari Cina. Salah satunya adalah Xiu Banji, ya, istri dari Prabu Brawijaya. Lalu ada lagi di Cirebon, itu sultannya juga mengambil istri orang Chinese yang namanya Putri Ong Tin. Wah, jadi kita nih ternyata kalau belajar sejarah ternyata selama ini memang pada waktu zaman Orde Baru kita ini tertutup gitu ya pada hal-hal seperti itu. Padahal itu adalah fakta sejarah yang mungkin sekarang mulai terbuka dan mahasiswa kita mulai bisa belajar tentang itu dan mereka mulai tahu, oh ternyata Indonesia ini juga campur aduk gitu ya. Jadi ternyata tokoh-tokoh kita itu juga banyak yang membawa darah peranakan Tionghoa seperti itu. Nah, jadi kalau kita sekarang mempertanyakan arsitektur Tionghoa itu yang mana gitu, saya sendiri juga sampai sekarang itu ya arsitektur Tionghoa itu apakah selalu kita terjebak pada yang bentuknya, kalau istilah orang awam teng-tengan, ya mungkin teng-tengan itu ya yang takut melengkung itu. Apakah selalu itu gitu? Sebab kalau kita kembali lagi, esensi dari arsitektur itu sebetulnya bukan hanya bentuknya. Arsitektur adalah kulit, ya skin, tetapi rohnya, ruang dalam arsitektur, nilainya itu juga membawa nilai Tionghoa nggak? Saya kasih contoh gini. Ada rumah ya, mungkin kita sekarang sering dengar tentang feng shui. Ya, ada rumah, mohon maaf ini misalnya punya teman kita yang mungkin non Chinese gitu ya. Kelihatan rumahnya biasa-biasa aja dari luar ya, nggak ada ininya, nggak kelihatan teng-tengan itu tadi gitu ya. Tapi ternyata pada waktu dia membangun, hitung-hitungannya saya aja nggak pakai feng shui. Dia Halo. Sepertinya ada masalah dengan koneksi dari Bu Christine. Tes 1, 2. Sepertinya ada masalah. Oke. Kita terputus. Saya akan kembali mengundang begitu Ibu Christine kalau bergabung lagi.
Oke. Maaf, Bapak Ibu. Jadi, oke, Bu Christine sudah Oke, kembali. oke. Ya. Jadi apa tadi sampai di mana tadi saya? Oke. Jadi kita tidak hanya bisa menilai semata-mata kulitnya gitu. Jadi kadang-kadang value-nya gitu ya. Karena apa? Karena ya itu tadi. Karena kalau boleh dikatakan ya ada joke gitu ya tentang peranakan Tionghoa. Jadi katanya Tionghoa itu Cino Wurung, guyonannya ya. Cino Wurung, Jowo Jowo tanggung, terus habis gitu Londo durung, katanya gitu. Jadi peranakan Tionghoa kayak kita ini, kayak saya ini, Cino durung ini, karena ngomong aja nggak bisa gitu, culture kita nggak ngerti gitu. Londo ya sebatas karena orang tua saya mungkin di rumah Holland Spreken ya, tapi muka Ya. juga nggak bule gitu ya. Ngomong Jawa juga ya separuh-separuh. Ya itulah joke-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, Yang tadi yang saya bilang yang bahwa paling gampang, Bu Christine, yang berarti kalau misalnya kan kita sekarang banyak melihat rumah itu kan atau apa gitu yang paling gampang kita melihat sebuah bangunan tentu hmm, kan dari tampak dulu depan, ya kan? hmm, Tampak depan, apakah ini ya kalau bentuk ya kalau melengkung dan lain-lain kita bisa ketahuan itu Cina, gitu. Pengaruh hmm, Tionghoa atau kita mungkin masuk ya ke tata ruang. hmm, Tata ruang kan ada hmm. ada 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 tata hierarkinya, ruang ada khusus, polanya. ada Betul. hierarkinya, ada polanya gitu ya. Nah, yang paling gampang kita ketahui apa? Apakah cuma itu atau warna juga ya saya kira ya, karena Cina Nah, banyak ini. memakai warna merah dan kuning ya. Ya, saya akan menjelaskan tentang ini ya. Sekarang sejauh apa sih Iya, pengaruhnya arsitektur Tionghoa ke budaya kita ya Nusantara iya. ya. Yang pertama dan Nah, betul sekali karena itu sangat kelihatan. Terutama kalau kita mengambil kasus studi kasus arsitektur Bali. Bali itu antara Chinese dengan arsitektur tradisionalnya sendiri itu sudah sangat blend sehingga sangat sulit untuk memisahkan. Bahkan orang Bali hmm, sendiri ya warna merah dan kuning udah pasti mereka pakai ya. Lalu emas juga iya. begitu. Lalu kemudian ornamen. Bali itu sangat kelihatan, ornamen bunga Oh, oke. lotusnya ya, itu kelihatan. Lalu kemudian di Puri Karangasem di Bali, itu juga sangat kelihatan, masih kelihatan bahwa ini seperti apa istana Cina begitu. Itu di Bali. Iya. Jadi Ah, ornamen ya. Lalu kemudian di Jawa pun itu berpengaruh loh. Karena kalau kita lihat naga, unsur naga ya, naga itu hampir menjadi makhluk mitologi di hampir seluruh Asia Tenggara. Mulai dari Vietnam, Cina yang oke. pasti Vietnam sampai ke selatan, sampai ke Indonesia. Hmm, Bahkan Jawa itu juga hmm, menggunakan ornamen naga kan di tangga hmm. dimanapun itu ya. Nah itu lalu Betul. kemudian yang pasti adalah ke penataan ruang. Di tata ruang Iya. itu pasti ada kaitannya. Yang pertama adalah Hmm, arsitektur Tionghoa itu sebagian besar, kalau boleh saya katakan mayoritas itu memakai pola simetris. Dan pola simetris ini oke. banyak sekali muncul di arsitektur tradisional Indonesia, ya, mulai dari Jawa, Bali dan seterusnya. Itu sangat kelihatan. Lalu pola yang, nah ini perlu menjadi penelitian karena eh, kalau saya datang ke Toraja ya, kebetulan saya punya teman Toraja di sini ada Bu Esther Lani, saya lihat bergabung. Mudah-mudahan masih bergabung karena suaminya orang Toraja gitu. Bu Esther Lani itu pernah cerita, katanya orang Toraja itu memang nenek moyangnya itu katanya dari Tiongkok gitu. Dan kita lihat bahwa Hmm, arsitektur Toraja juga melengkung. Ada yang bilang bahwa hmm. ada kekerabatan antara Toraja dengan Batak karena memang sama, mirip. Lalu kemudian dengan Minangkabau. Ya, karena Sebentar saya karakternya potong. mirip. Seben- Mm-mm. Iya, sebentar saya potong. Pola simetris itu apa? Mungkin beberapa teman yang tidak Kembali. memahami arsitektur, mereka bisa paham pola simetris itu seperti apa. Baik.
Dari tampilan tampaknya juga simetris, kanan kiri sama. Pengulangan Oke. kalau jadi kita belajar tentang estetika gitu ya. Lalu di denahnya Ah, juga gitu. Jadi kalau di rumah-rumah di Lasem itu kelihatan. Jadi kalau kita lihat pola denahnya itu kanan dan kiri pembagiannya sama. 2 kamar kanan, 2 kamar kiri ya. Satu lorong di tengah, lalu di tengah-tengah ada ruang makan. Itu simetris. Begitu. Jadi oke. orang Cina itu kan membawa filosofi yin dan yang, Oke. keseimbangan. Nah, Ya. kelihatannya itu diterapkan ke pola arsitekturnya mereka. Begitu. Nah, kita lanjut. Yang mungkin agak sulit bahwa kalau pola Chinese itu kan kebanyakan ada ruang tengah ya, seperti halaman atau ruang besar ya. Courtyard, Dan betul, dan courtyard. itu yang mungkin agak susah di Indonesia. Mungkin Sebetulnya kalau di karena kelenteng, terbatasnya ruangan. betul. Kelenteng iya. Ya, Ah, karena kelenteng itu mereka mengatakan istilah courtyard itu sebagai sumur langit. Di mana kalau orang berdoa di kelenteng itu kan mereka pakai mm, dupa ya. Dan kita lihat mm, Hindu Bali itu sebetulnya pengaruhnya dari situ. Nggak ada orang Hindu sembayangnya pakai dupa. Tapi di Bali pakai mm. dupa. Itu karena pengaruh Tiongkok juga. Jadi Oh, iya, itu uniknya. Lalu kemudian kita tadi kembali ke courtyard ya. Courtyard itu iya, sebetulnya istilahnya adalah sumur langit, di mana kalau orang sembahyang di kelenteng pakai dupa, mereka berharap bahwa dupa, apa ini namanya, asap dari dupa itu disimbolkan sebagai doa yang naik ke langit. Padahal iya, itu juga punya fungsi, selain daripada fungsi simbolik, itu juga punya fungsi sebetulnya adalah supaya ventilasi dan penghawaan ini lancar. Lalu sinar matahari juga langsung masuk sehingga ruang-ruang di sekitarnya itu punya iya, pencahayaan alami yang baik. Kira-kira seperti itu. Nah, iya. bicara tentang kelenteng, itu adalah bangunan sakral yang memang pada awalnya dibawa oleh orang-orang Tiongkok, selain daripada masjid. Tapi saya nggak cerita banyak tentang masjid lah, di sini nanti saya kuliah Iya, sendiri arsitektur Tionghoa, karena itu ada satu pertemuan sendiri iya. kalau di. Saya mau bicara tentang gereja jadi sekarang, Oke, ya. oke. Jadi pada awalnya kan memang mereka masuk dengan culture itu ya, Konghucu, mostly adalah Konghucu, selain daripada mungkin ada yang Chinese yang Muslim, yang Mm, beda lagi nanti itu ceritanya. Nah, kapan gereja Tionghoa ini muncul di Indonesia? Nah, mm. kita tahu bahwa kekristenan itu juga masuk karena sending atau misi dari bangsa Eropa, ya. Mm, Jadi khususnya di Surabaya, saya akan berbicara mm, tentang GKI. Jadi saya tidak mm. tahu berapa banyak dari Bapak Ibu pemirsa yang ikut di IG Live pada malam hari ini yang mengerti bahwa sebetulnya GKI ini asal muasalnya adalah gereja Tionghoa gitu. Yang dibawa Mm. oleh sending ada Amerika, ada dari Belanda kalau nggak salah. Nah, kebetulan saya tadi siang sempat chatting dengan Pak Sinto. Kita ini pas ya, karena 8 Februari yang akan datang, kita itu sebetulnya memperingati kelahiran gereja Tionghoa atau Tionghoa Kita KW tanggal 8 Mm. Februari. Jadi 8 Februari 1939 kalau nggak salah itu lahirnya Tionghoa Kita KW. Dan kalau ditanya gitu ya, apakah gereja Tionghoa itu pada awalnya itu pakai bentukan arsitektur Tionghoa? Ternyata enggak, karena tadinya mungkin gereja ini muncul dari perkumpulan gitu, perkumpulan orang. Bahkan kalau saya baca sejarahnya, itu tadinya diadakan di sebuah bangunan yang bekas losmen. Lalu kemudian dibeli oleh beberapa Oke. orang Tionghoa yang bertobat, ya. Mungkin salah satu dari pendeta mula-mula, pendeta GKI Sinode Jawa Timur mula-mula yang bertobat karena satu KKR di tahun 1939 adalah pendeta Wi Banyang. Ya, pendeta di GKI Residen Sudirman dan Pregolan Bunder, ya. Ayah dari Ibu Magdalena Pranata Santoso, pendeta, ya, pendeta UI ini. Pertama-tamanya gereja itu kemudian menjadi gereja GKT
Gereja Kristus Tuhan. Kalau di Surabaya itu masih ada di jalan, lucu nih, namanya Gereja Bakmi ternyata. Nah mungkin belum banyak jemaat GKI yang tahu bahwa sebetulnya gereja di Jalan Samudra atau Gereja Bakmi itu adalah cikal bakal dari GKI Sinode Jawa Timur. Nah itu menarik. Saya sendiri juga baru tahu setelah menelusuri sejarah GKI gitu. Saya juga belajar banyak. Lalu saya juga belajar dari tulisan-tulisan senior saya tentang sejarah GKI. Dan yang menarik adalah pada awal mulanya memang mereka lahir dari orang-orang sekumpulan orang-orang Tionghoa yang punya macam-macam bahasa ya. Jadi ada Hokkien, ada Hujia, ada Amoy dan lain sebagainya, ada Konghu dan lain sebagainya. Nah, lama-lama mungkin penutur aslinya itu semakin habis, mungkin juga meninggal. Mereka kan banyak yang sekolah-sekolah di sekolah-sekolah Belanda dan sekolah-sekolah Indonesia yang berbahasa Indonesia, sehingga akhirnya habis. Lalu kemudian mungkin makin banyak juga yang gak bisa ngomong bahasa ibu, itu semakin banyak kayak saya gini. Jadi akhirnya memisahkan diri menjadi GKI. Nah, itu adalah cikal bakalnya. Jadi kalau kita pengen tahu tuh heritage kita ya sebagai keluarga besar GKI, mungkin kapan-kapan GKI Ngagel perlu mengadakan tour gitu ya, heritage tour gitu ke cikal bakal GKI GKT di Jalan Bakmi atau Jalan Samudra. Ternyata itu adalah heritage kita. Jadi GKT, GKA, dan GKI ini bersaudara. Tadinya bersaudara begitu. Bahkan saya waktu kecil saya masih ngalami, saya itu ibadah di GKI itu Mapel ya, katanya sampai sekarang ya masih ya. Jadi satu gedung gereja yang dipakai oleh dua gereja sinode yang berbeda, yaitu GKI dan GKT. Ya saya masih ingat itu. Saya waktu kecil jam 9 kebaktian nungguin dulu. Oh GKT belum bubar gitu. Jadi yang bahasa Mandarin belum bubar. Baru kemudian jam 9 saya kebaktian sama oma saya pakai bahasa Indonesia. Itu menarik sih. Iya. Ya. Berarti ya arsitektur jiwa juga berpengaruh. Bukan arsitektur bangunan, tapi Tionghoa juga mempunyai arsitektur jiwa untuk ini ya. Benar. Jadi kalau buat saya itu begini, kita mungkin sekarang ya generasi yang ke depan ini sudah tidak lagi bisa melihat, mungkin ada lah arsitektur yang saya pergi ke jalan Simpang Dharma Permai itu ada toko jajan, kafe Kartiko yang sekarang dibangun dengan karakter Tionghoa. Jadi kita masih bisa melihat, tapi itu bangunan baru, gitu ya. Mungkin setelah era Orde Baru ini berlalu, orang Tionghoa, arsitektur itu adalah wujud dari identitas. Arsitektur itu adalah ekspresi produk dari culture. Culture itu menunjukkan siapa kita, jati diri kita, eksistensi kita, dan identity kita. Sehingga orang mulai berani, orang Tionghoa mulai berani menunjukkan eksistensinya, ya, bahwa mereka bikin restoran Tionghoa, ya udah pakai karakter Tionghoa gitu. Tapi gereja saya belum lihat tuh berani menunjukkan eksistensi. Saya gereja Tionghoa itu saya belum lihat tuh GKT, GKA gitu ya. Kalau GKI mungkin karena sudah sangat berakulturasi dengan bahasa Indonesia. penutur juga gitu ya. Jadi tidak terlalu terlihat. Lalu kemudian kalau kita lihat ruko itu dulunya banyak sekali yang pakai tulisan Tionghoa ya. Tapi pada waktu era Orde Baru karena masalah politik itu dilarang. Bukan hanya fasad rukonya yang fasad rukonya itu yang tadinya punya gaya Tionghoa, di Semarang saya masih bisa lihat ya. Itu banyak sekali ditutup karena saking takutnya pada era Soeharto kan nggak boleh itu. Jadi untuk menunjukkan secara fisik saya ini Tionghoa itu nggak berani sampai undercover semua. Jadi bukan hanya manusia yang operasi plastik, arsitektur juga oplas gitu ya untuk face off, untuk menutup, mengcover. Nah itu yang terjadi. Tetapi saya melihat mungkin karena
di era keterbukaan ini, era reformasi, kita melihat bahwa sekarang kita mungkin juga beribadah lebih bebas, kita juga bisa merayakan Imlek gitu ya, kembali dengan lebih berani, lebih bebas. Begitu juga dengan arsitektur. Mungkin saya lihat di beberapa tempat mulai berani menyatakan diri. Ya, dan heritage yang terkait dengan arsitektur Tionghoa sekarang ini lagi banyak-banyaknya digagas sebagai cagar budaya oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu. Masih banyak sebenarnya saya ingin berbicara. Tidak terasa kita terbatas jamnya ya. Ada jadi beberapa komen sampai kita, jadi diundang lagi kalau bersedia gitu ya. Ada beberapa komen yang coba saya bacakan dari ini yang mengatakan Mustika ya. Setahu saya sekarang di Lasem banyak rumah-rumah kuno yang ditinggalkan generasi penerusnya. Mereka pada pergi merantau dan menetap di kota besar. Betul sekali. Kemudian ada yang menanggapi itu, betul sangat. Tapi alhamdulillah bangunan masih dijaga mereka. Membayar seseorang untuk merawat dan sekarang banyak yang akan berubah. Ada peremajaan jalan trotoar depan bangunan rumah. Ada di rumah Cina itu. Terima kasih. Sebenarnya saya masih banyak ini. Anda begitu banyak ini, saya dengar juga ada buku ya, Anda nulis bersama mahasiswa. Betul, ini buku yang sempat saya tulis kemarin waktu ulang tahun berlian Universitas Kristen Petra. Pecinan di Asia Tenggara ya. Betul. Ya. Pecinan di Asia Tenggara. Ya, mahasiswa itu apa? Mahasiswa isinya mulai, apa? Isinya kapita selekta sebetulnya, jadi macam-macam ya. Jadi saya mengajak para mahasiswa untuk tertarik gitu ya, mendalami kembali tentang arsitektur Tionghoa, tentang esensinya mereka mau belajar kembali gitu. Jadi mereka menulis tentang topik yang mereka suka terkait arsitektur. Ada yang menarik, salah satu tulisan adalah pecinan apung. Jadi pecinan tuh di Indonesia macam-macam ternyata. Nah, ada bangsa yang datang sebagai nelayan ya, kaum nelayan, dan mereka membangun rumahnya di atas air. Di Tanjung Pinang itu ada yang namanya pecinan apung. Di Palembang itu kita bisa merasakan juga kafe apung. Jadi makan pempek Palembang gitu ya, itu disajikan oleh para masyarakat peranakan di sana, itu juga di atas kapal. Jadi kafenya terapung gitu. Nah, itu menarik sih. Hal-hal dari buku ini saya sendiri juga banyak belajar bahwa ternyata Indonesia itu begitu kaya. Bukan hanya Indonesia, ini Asia Tenggara soalnya. Karena ini kelas internasional tadinya. Kapan-kapan lah kita bicara lagi ini. Ya, baik. Siap. kalau masih bersedia. Oke, waktu terbatas, saya khawatir nanti diputuskan begitu saja oleh Instagram. Oke. Kita akan akhiri perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Terima kasih rekan-rekan yang sudah memberikan komentar. Saya boleh titip terakhir untuk GKI. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya merasa bahwa pengarsipan di GKI itu miskin. Arsitektur itu adalah artefak. Mumpung GKI Ngagel baru selesai renovasi ini. Saya titip untuk dokumentasinya dijaga betul. Kalau perlu itu punya dokumentasi arsitektur dari tahun ke tahun. Jadi nanti kalau 100 tahun misalnya anak cucu kita itu mau cari arsipnya itu gampang. Di GKI arsip nggak bagus. Terutama terkait dengan gambar blueprint, apa segala macam. Dan sejarahnya, sejarah literasi kita, sejarah tulis kita nggak bagus. Itu harus dibiasakan di kita. Saya cuma titip itu aja. Ya. Iya. Ya, memang rencananya kalau Anda sudah sering ke GKI Ngagel, di lorong yang masuk itu mungkin akan ada kayak foto sejarahnya GKI Ngagel itu akan kita akan taruh di situ. Jadi setiap orang akan selalu melihat kalau melewat lorong, oh ini perjalanannya GKI Ngagel. Rencananya begitu. Semoga bisa cepat direalisir. Oke, kita akan akhiri. Terima kasih Bu Christine sudah bersama dengan kita. Tionghi, boleh. Oke, selamat malam. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Selamat malam. Thank you.
Oke, Tuhan berkati. Salam sehat Tuhan selalu. berkati. Yo.